Hai teman-teman, bertemu kembali bersama saya di channel Agus L72. Ya, selalu saya berharap saya bisa menemui kalian dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, sukses dalam pendidikan, sukses dalam pekerjaan kalian, sukses dalam usaha-usaha, apapun usaha kalian. Nah, di hadapan kita ada sebuah bonsai ber-ID Seng Simbur Super Micro Vietnam. Ya, bonsai ini berstyle Cascade on Rock. Mari kita lihat lebih dekat bonsai ini. Ya, kita lihat dari perakaran cukup bagus, sudah mencengkram batu. Kemudian di sana ada lengan satu hanya sebagai penyeimbang. Kemudian di sini mahkota, dan perlengan berikutnya ini yang menjuntai, yang terjun, sudah dibuatkan tajuk-tajuknya sampai di ujung yang disiapkan pula di ujung ini mahkota kecil. Nah, seperti ini secara keseluruhan bonsai Seng Simbur Super Micro dengan style Cascade on Rock. Nah, kita lihat di sebelah, dari sebelahnya perakarannya seperti apa. Sama juga sudah begitu mencengkeram batu. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bonsai ini sudah saya rawat kurang lebih 2 tahun, dan ini adalah generasi pertama dari bonsai ber-ID Seng Simbur Super Micro Vietnam, dimana 2 tahun yang lalu saya membeli 2 bahan bonsai dengan ukuran hanya sekelingking atau sepensil, ya sebesar pensil, dan kemudian saya arahkan dan saya bentuk. Tetapi sebelumnya saya melakukan cangkok sebelum eksekusi. Nah, sebenarnya ada 2 bonsai atau bahan bonsai waktu itu yang saya miliki dengan ID Seng Simbur ini, tetapi satunya sudah saya berikan kepada teman, dan inilah sisa satu-satunya generasi pertama dari bonsai ini. Nah, kenapa saya katakan ini generasi pertama? Karena setelah ini ada hasil budidaya yang saya dapatkan dari bonsai ini. Nah, mari kita lihat sebesar apakah bahan bonsai cangkokan yang menjadi generasi kedua. Mari kita langsung melihat generasi kedua dari bonsai ini. Nah, ini bonsai Seng Simbur generasi kedua yang merupakan hasil cangkok dari bahan yang pertama atau generasi pertama. Dari Seng Simbur yang pertama menghasilkan 4 cangkokan, dan hanya tersisa 2 bonsai karena 2 bonsai Seng Simbur yang lain sudah saya berikan kepada teman, dan saya akan tunjukkan bonsai Seng Simbur yang satunya yang menjadi sisa dari generasi kedua atau hasil cangkokan dari bonsai yang pertama. Nah, ini dia. Sebenarnya kalau kita sudah memulai program bonsai, sudah jarang kita melakukan budidaya, karena kita akan lebih banyak melakukan perawatan dengan cara pruning atau merapikan bonsai. Tapi karena yang satu ini masih saya liarkan dan masih mencari bentuk gerak dasarnya, maka ada beberapa yang saya cangkok. Nah, bagaimana hasil cangkoknya? Kita lihat lebih dekat lagi. Nah, seperti ini. Akarnya sudah begitu banyak dan begitu gondrong. Kemudian yang ini juga di sana. Kemudian yang ini, dan ada beberapa lagi yang lainnya di belakang sana. Untuk itu saya akan mengajak kalian panen cangkok bonsai Seng Simbur ini.
cangkokan kedua. Ketiga. Empat, agak kecil. Lima, paling kecil. Enam, ya lumayan besar. Tujuh. Nah, ini bahan bonsai yang setelah dipanen jadi seperti ini. Dan jika ada perubahan dari gerak dasarnya, maka akan dilakukan eksekusi. Dan sebelum eksekusi biasalah kita pasti lakukan cangkok, agar ketersediaan bahan yang kita miliki untuk berkreasi itu selalu tersedia. Nah, perakarannya seperti ini yang nantinya kita akan atur sehingga lebih rapi dan lebih fokus pertumbuhan untuk pembesaran akar-akarnya. Ya, dari satu bahan ini saja kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dari satu bahan kita mendapatkan 7 bahan bonsai seng simbur. Jadi seng simbur sangat mudah dibudidaya dan sangat cepat pertumbuhannya. Jadi hasil cangkok ini adalah generasi keempat. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang kita panen ini dari indukan generasi kedua, dan sebelumnya saya sudah melakukan banyak penanaman bahan-bahan bonsai seng simbur yang merupakan generasi ketiga. Nah, mari kita lihat di mana saya letakkan dan seberapa banyak sih bahan-bahan bonsai seng simbur generasi ketiga ini. Oke, mari kita cek di lokasinya. Nah, ini adalah hasil cangkok dari bahan bonsai seng simbur generasi ketiga yang sudah menghasilkan begitu banyak bahan-bahan dengan ukuran seperti ini. Jadi ini belum dibentuk bonsai sama sekali dan belum diarahkan gerak dasarnya. Jadi kalian bisa lihat berapa banyak yang sudah saya budidayakan. Lumayan. Dan di sana masih ada yang kecil-kecil. Ya, anggap aja itu tidak masuk hitungan. Dan bahan-bahan bonsai ini bukan saja saya letakkan di sini, tapi masih ada bahan lain yang saya tempatkan di tempat lain. Karena di sini bahan ini tidak menyentuh ground atau tidak menyentuh tanah. Di bawahnya ini sudah di semen. Jadi apabila akarnya sudah melewati polybag, tidak akan menyentuh tanah, jadi pertumbuhannya lebih terbatas dan mungkin saja lebih lambat dibandingkan dengan yang akarnya menyentuh ground. Nah, saya akan ajak kalian untuk melihat bahan bonsai yang ada di ground. Oke. Ya, memang lahannya agak sempit, jadi kita agak sedikit menelisik masuk ke dalam. Nah, di sini ada satu dengan ukuran seperti ini ya, sudah mulai hampir sebesar jempol, tapi saya masih letakkan di polybag, belum masuk ke ground secara langsung. Hanya saja kalau akarnya tembus itu pasti masuk ke lahan, ke tanah atau ke ground. Kemudian yang ini sebelahnya lagi ini, dan di sana masih ada 2 lagi. Dan tidak hanya ini saja, ada beberapa yang sudah saya masukkan ke ground. Nah, yang ini
salah satunya yang sudah saya tempatkan di ground dan ukurannya sudah mulai membesar. 1, kemudian 2, 3, dan ini lagi 1, 4. Ya, kalau kita berusaha untuk budidaya, bahan bonsai ini sangat cepat untuk menghasilkan atau dilipat gandakan, sehingga bahan-bahan bonsai kita akan cepat banyak. Jadi sengaja saya masih liarkan, karena jikapun saya membudidayakannya, ini sudah mulai agak bingung di mana kita tempatkan. Ya, ada untungnya juga kalau kita membiarkan untuk dibesarkan, dan suatu saat jika lahan sudah bisa digunakan, dan sebenarnya ini adalah lahan tapi masih belum diizinkan oleh orang tua menggunakan lahan ini, masih ada. Hanya saja kalau ini bisa saya gunakan, saya harus kerja keras dulu untuk membersihkannya. Ya maklum, masih belum ada izin, jadi ya seberapa lahan yang kita bisa gunakan itu saja dulu yang kita gunakan. Nah, di sini sebenarnya juga masih banyak ada bahan-bahan yang lain seperti antek putri. Ya, di kesempatan lain mungkin kita akan bahas atau kita akan sharing. Ya teman-teman dan sahabat-sahabat semua, kita sudah ada di depan bonsai Seng Simbur yang merupakan generasi pertama dari ID Seng Simbur Super Mikro Vietnam ini. Nah, ada beberapa hal yang mungkin saya akan berbagi, sharing sedikit. Nah, di sini sebenarnya mungkin kalian bertanya-tanya kenapa saya menggunakan kawat wiring, tapi di sini seolah-olah tidak ada fungsinya sama sekali. Jadi kawat wiring hanya dililitkan begitu saja. Jadi saya masih berusaha untuk melihat reaksinya atau hasilnya, dimana sebenarnya saya masih penasaran dengan pembengkakan yang terjadi di cabang-cabang yang merupakan bekas lilitan dari kawat wiring ini membengkak. Jadi kelihatannya tidak elok apabila bagian batang yang di atas lebih besar dari yang di bawahnya. Nah, sebenarnya ini pembengkakan dihasilkan dari wiring. Jadi tujuan dari saya melilitkan kawat wiring di bagian yang seolah-olah kecil ini dengan tujuan untuk membengkakkan bagian ini. Ini masih percobaan, dan ya kalau kita berpikir sebenarnya ini masuk akal, karena pembengkakan akan menghasilkan bodi batang yang lebih besar. Jadi yang seperti ini dan yang ini saya hanya lilitkan dengan tujuan suatu saat terjadi pembengkakan di sana untuk menyeimbangkan komposisi dari batangnya. Baiklah teman-teman, demikianlah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan juga memotivasi kalian untuk selalu berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.